Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan channel saya dengan Wisnu Kusnadin dari kelas 11 TKJ 2. Oke, kali ini saya akan menunjukkan cara FTP server dengan cara host only dengan WinSCP untuk ke si menu ininya FTP-nya. Oke, pertama-tama kita akan sedikit penjelasan apa itu FTP. FTP atau File Transfer Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima file antara komputer klien dan server melalui jaringan LAN atau internet. Oke, cara kerjanya, klien misalnya FileZilla terhubung ke FTP server, klien login memakai user dan password, file bisa dikirim atau diambil sesuai izin atau akses si servernya atau si adminnya. Contoh pengguna FTP adalah upload file atau website ke hosting, dan yang kedua mengirimkan file besar di jaringan lokal, dan ketiga akses file server sekolah atau kantor contohnya. Dan yang selanjutnya port FTP. Port FTP terbagi dua, port 21 dan port 20. Port 21 adalah connection utama kontrol dan port 20 adalah transfer data mode aktif. Jenis FTP ada FTP, FTPS atau SVTP atau FTPS. FTP adalah tanpa extrinsic atau kurang aman, dan FTPS adalah FTP plus SSL lebih aman, dan yang ketiga SFTP adalah lebih SSH atau paling aman. Contoh aplikasi konfigurasinya kita bisa gunakan FileZilla atau WinSCP yang kita akan gunakan, atau langsung di VMware-nya bisa. Oke, tak banyak lama, kita buka dulu VMware-nya di sini. Nah, yang pertama-tama kita akan setting yang namanya adapternya. Nah, adapternya kita setting di sini menggunakan bridge dulu. Yang pertama-tama kita gunakan bridge. Lalu yang ininya menggunakan host only. Ininya host only-nya nanti kita akan tutorialin caranya, tapi kita setting dulu terlebih dahulu ininya. Oke, saya menggunakan versi teks. Oke, yang pertama-tama di sini kita akan login sebagai root. Login sebagai root. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang pertama-tama di sini sudah pasti sudah ada DHCP-nya. Kita bisa coba di sini apakah ada ini jaringan. Nah. Oke, sudah ada. Jadi kita langsung install dulu, kita apt update dulu. Lalu yang selanjutnya kita akan install fs ftp pd-nya dulu. Yes, kita install dulu terlebih dahulu itunya. Lalu kita install juga yang namanya DHCP servernya untuk memberikan IP secara manual, secara DHCP-nya. Jadi kita tidak usah ini lagi. Ntar di sini kita akan apt install isc DHCP server. Oke, ini yes. Oke, di sini kenapa violet? Karena si DHCP-nya belum kita konfigurasi. Kalau kita sudah mengkonfigurasi DHCP servernya, nanti itu akan run sendiri atau akan start. Oke, yang pertama kita akan menyeting terlebih dahulu yang namanya IP-nya dulu. Oh iya,
kita akan menggunain langsung dipraktekin di terminalnya. Jadi kita akan install apt mana ini apt salah install ftp. Yes. Oke, sini FTP sudah ini buat ke terminalnya. Oke, yang pertama-tama kita akan mengkonfigurasinya dulu, nanonya dulu. etc network interface. Oke. Oh, kenapa tadi bisa dapat IP? Karena sini udah tersetting dari DHCP, sudah DHCP. Jadi kita akan ubah jadi static. Jadi IP yang kita punya. Oke. Yang pertama kita sini kita ketik address atau IP-nya. Di sini kalian bebas ya setting IP-nya, bisa semua kalian, tapi saya gunakan 192.168. Di sini 35 susah absen ya, absen saya 35 dari sekolah. Dan di sini saya tambahin 1, paknya 1. Dan di sini selanjutnya netmasknya 255 Ctrl X, Y, dan enter. Bang, gimana cara ngeceknya? Apakah ini konfigurasinya sudah ada? Kok kita cek. Bukan kayak gini ceknya. Kok belum ada bang? Kok gini? Pertama-tama kita akan ke sistem, kita ketik sistem, lalu restart, lalu di sini ketik networking. Nah, lalu cek lagi IP ya. Tuh, sudah kubah kan? Jadi kalau kalian sudah mengubah konfigurasi menjadi statik, jangan lupa kalian mengubah si sistemnya. Kalian ketik di situnya sistem restart. Jadi kalian mengetik sistem untuk merestart si IP tersebut jadi IP yang baru. Kita konfigurasi seperti itu. Lalu sini kita akan mengkonfigurasi si DHCP-nya, DHCP servernya. Ini kita nano. Kita ini setting dulu ini aja FTP-nya. Di sini fs/ftpd.conf. Oke, di sini kita harus ngapain aja, Bang? Oke, di sini listennya kita menjadikan yes. Dan si WinRAR ininya kita ketik, kita buka dulu jadi yes. Oke, nanti saya jelasin kenapa si listen itu kita jadiin yes. Nah, kenapa si listen dan lain-lainnya itu kita menjadikan yes. Oke, di sini jadi si listen atau si ini itu adalah aktif standalone atau standalone. Kalau si listen ini aktif FTP mode stabilonnya, jadi si FTP-nya berjalan atau aktif. Oke, ya selanjutnya local enable. Kenapa kita local enable-nya yes? Karena untuk mengizinkan si user lokal login. Dan WinRAR enable, kenapa yang tadi kita tutup menjadi buka? Karena untuk izinkan upload atau hapus si file baru atau kita buat. Oke, sesudah ini sudah kita ininya, lalu kita
kita kontrol X. Bentar, mana? Kontrol X. Kontrol data. Ini udah. Kontrol X. Ya, enter. Nah, lalu kita ke sistem lagi. Sorry. Ini snapshotnya. Sistem restart fsftpd. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menyeting DHCP servernya. etc default slash isc DHCP server. Oke, pertama-tama di sini untuk DHCP servernya kita harus setting interface-nya jadi NS33. Ctrl X, enter. Lalu di sini kita DHCPD. Lalu kita cari di sini yang banyak. Oke, di sini yang banyak. Oke, kita setting dulu si subnet masknya jadi IP yang kita punya. Nah, 108.35.0. Bang, kenapa 0 yang belakangnya? Kan katanya sama kayak yang IP tadi, karena ini untuk biar IP-nya tidak bertabrakan dengan IP yang utama, seperti itu. Ini 0. Lalu range-nya. Lalu kita setting range-nya. Si range-nya ini bebas kalian. Untuk si range-nya sini kita 35. Nah, si range-nya kita ubahnya yang belakangnya saja. Di sini kita akan coba 10, 92 lagi, 168, 35, 100. Ini range-nya. Lalu option domain. Option domain kita akan gunakan domain Google atau ini Google 8.8.8. Ini yang Google. Selanjutnya di sini option root. Oke, option root-nya masih sama kayak IP yang utama. Ini option root 92 108.35.1. Dan option broadcast-nya di sini karena kita menggunakan per 24, jadi di sini belakangnya kita menjadi 255. Dan ini kita tim juga. Ini tadinya belum spasi. Oke. Lalu untuk nge-save-nya gimana? Sama Ctrl X ya, enter. Oke, lalu kita sistem restart ISC DHCP server. Oke, kita cek. Oke, kita cek statusnya nih. Sini kita cek statusnya running kan. Yang tadi gimana? Tadi nggak aktif. Karena tadi nggak aktif itu karena kita baru menginstal, belum kita melakukan konfigurasi si DHCP-nya, jadi belum aktif. Seperti itu. Bang, yang lainnya aktif enggak? Oke, kita cek lagi. Tadi ini DHCP, kita cek yang sorry. Nah, ini bentar. Nano. Oh, belum dia sistem restart fsftpd.
Nah, kita cek lagi ini ya, nano etc slash fs ftpd ini yes. Oh ya, ininya belum. Oh, saya lupa. Listen si IP 6 nya ini kita pastikan ininya no karena tidak aktif. Kita menggunakan batas ininya gak nyala karena ininya. Nah, oke, coba restart fps. Lalu kita cek status. Oke, running. Karena tadi yang itunya saya lupa, nggak dimatiin dulu. Oke, kita di sini kita shutdownin dulu ininya. Lalu kan tadi kita masih bridge nih ininya, belum jadi host only. Jadi kita ubah dulu nih, nanti kita aktifin lagi dan kita oke. Sini kita bridgein dulu. Di sini kita jadi host only dulu. Ini only. Oke. Lalu di sini nih, edit virtual jangan sampai lupa. Saya sudah mencoba berapa kali ininya error terus. Kenapa? Karena ini virtual network editornya harus sama kayak IP-nya biar bisa ke WinSCP-nya. Nah, kalian gini, lalu kalian seperti ini. Kan nanti tampilannya kayak gini. Nah, kayak gini. Dan CP dan ininya. Nah, kalian pastiin yang ininya mati, lalu yang sub IP-nya samain seperti IP yang tadi ya kalian setting, lalu subnet masknya samain juga yang kayak tadi. Lalu kalian apply, loading, apply, lalu kalian oke. Sudah itu kalian masukin lagi ke sininya. Oke, di sini kita masuk ke root lagi. Sorry. Kita ke root. Mana ini? Kok nggak bisa? Root. Masuk ke root. 1 2 3 4 5. Oke. Lalu di sini kita akan sistem restart networking. Kita restart semua. Lalu di sini networking. Lalu fs ftpd. Lalu isc. Pastikan kita restart semua. Oke, kita sudah mengkonfigurasinya. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat di sininya user baru. Oke, cara membuat user baru adalah add user, sini kita ketik Wisnu aja nama kita. Oh, sudah ada Wisnu, saya lupa. Ini kenapa nggak bisa? Karena kita sudah punya akunnya. Jadi kita menggunakan FTP Wisnu aja. FTP Wisnu. Oke, bisa. Ini passwordnya kita masukkan 123 123. Ini nggak usah diisi. Lalu sini ya. Oke. Untuk mengeceknya kita coba ls home. Sudah ada. Ini akun utama saya yang Wisnu dan ini yang baru saya buat FTP Wisnu. Oke, step yang ketiga kita buat folder upload penting. Di sini kita buat Mkedir home FTP Wisnu /upload.
Lalu di sini Chan FTP Wisnu titik 2 FTP Wisnu spasi slash home FTP Wisnu slash upload. Oke, kita tambahin aksesnya. Jamod 755. Lalu di sini slash home. Sini FTP Wisnu. Lalu kita coba di sini dulu ya, terminal dulu ya. Nanti kita winsin dulu, kita next time. Nanti ini kita di sini kita FTP data FTP lokal host name FTP Wisnu. Masukkan password. Sorry salah. FTP Wisnu by salah password lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah masuk, successful, sudah login. Lalu sini kita akan cd upload successful. Lalu kita sini ketik put slash etc slash hostname please of the hostname enter your FTP mode. Lalu kita sini ls enter exit your mode, you heard the connection, listen you end instead okay. Lalu di sini kita ketik by itu buat keluar. Oke, kita sudah masuk lagi ke menurut. Lalu ini sudah ada. Kita coba cek lagi ls cd titik 2 ls. Ini sudah ada option root pakai cd slash home cek lagi ls. Ya sudah ada ini kita cek lagi. Nah, untuk kesininya kita login, masukkan IP-nya. Nah, untuk mengecek apakah ini sudah masuk ke ini, kita klik kontrol panel, ketik kontrol panel. Lalu kita ke network add internet, lalu ke network add sharing center. Lalu kita ke change adapter. Nah, tadi kita gunakan VNet 1, jadi kita ke status. Di sini kita akan ke ininya, pastikan kan pasti nanti kayak gini. Ini nanti ada IP. Nah, kita ke DHCP IP automatics. Jadi kita oke, lalu oke. Lalu kita cek detailnya apakah keubah. Oke, keubah. Ini jadi
192, 168, 35, 10. 10-nya ini si range-nya ya. Jadi range kita dapat 10. Nah, ininya IP 4-nya default gateway-nya kita dapat 9. Ini satu sama kan? Oke. Kita lanjut ke si Win SCP-nya. Ini sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke Win SCP-nya. Kita loginnya 192 168 168 168 35 nya 1, dan ininya kita FTP Wisnu, passwordnya 123 nya, portnya 21. Kita login. Oke, kita sudah login. Nah, di sini ada upload yang tadi kan. Nah, ini sudah ada. Bentar, mana lihat ya. Ini. Oh, ini. Nah, di sini sudah ada upload. Oke, kita akan buat file di WinSCP-nya. Oke, di sini kita akan new file. Kita akan di sini Wisnu txt. Oh, ini sorry. Kita di sini. Oke, file di sini kita akan Wisnu titik txt. Benar. Lalu sini masukin sebelas tkj 2. Berhasil. Oke, lalu di sini. Oke, lalu untuk nge-save-nya kita di sini save. Nah, ini save. Oke, kita keluar. Sudah ada Wisnu txt. Lalu kita di sini masuk lagi ke menu VMware-nya. Masuk lagi halo ya. Oke. Kita cek nih txt yang kita di sini apakah ada di sini. Oke, kita akan masuk ke menu setting FTP Wisnu, kita masuk 2 3 masuk password. Oke. Oh ya, bye. Sorry, ini
Coba itu keluar dulu. Kita coba F. Sudah. Nah, kita di sini coba kita cek CD CD/home FTP Wisnu /upload. Lalu di sini kita akan ls. ls ada dari ini ls. Coba kita cat. Yang tadi tuh kita buat namanya lupa hari-hari. Namanya Wisnu TXT. Sorry. Sorry. Wisnu TXT. Dari sini kita sudah membuat file. CD CD/home FTP upload ls-1. Oh iya, lupa saya belum login dulu ke si ininya. FTP Wisnu 123. Oh, di sini kita coba oke 250. Kita coba ls pin 1. Lalu kita coba cat. Tapi nggak bisa ya. Saya lupa ini ntar. Saya lupa nge-save-nya aja. Sorry. Nah, kita coba lagi. List cat list, masukin intinya txt.
Not directory. Ini sudah ada tapi di sini ya. Ini sudah ada. File setting. Ketik-ketiknya saya. Wisnu lagi kita. Sini sudah ada tuh Wisnu. Lalu kita cek lagi. Nah, ini kita cek lagi di debiannya. Kita coba file Wisnu txt. Kita cek Nah, di sini saya sudah ada, tapi di sini kita sudah berhasil menambahkannya, tetapi kita sudah buat nih, tapi saya tidak muncul di sini. Jadi harusnya file tadi isinya not found, jadi belum kebaca. Oke, ini berdasarkan saya, misal ke filenya di barisan terakhir terminal ada tulisan root atau home. Ini terjadi karena meskipun ada berada di folder atau file tersebut, mungkin sebenarnya berada di folder lain atau belum terunggah dengan tujuan tersebut. Anda coba, ntar saya coba dulu di sini ls la. Oke, di sini. Nah, di sini ada DRX. Coba kita cd titik 2, lalu ls la. Sini ada rwx. Oh, mungkin sini rwx. Cari file design system. Kita coba void slash name Wisnu titik txt 2. Ini kita slash, oh sorry nggak ada spasinya, beberapa nya def ininya 0. Kalian bisa nyoba ini. Nah,
Sini kita sudah ada home ftp wisnu txt. Coba kita akan coba cat wisnu txt. Oke, di sini ada Wisnu kelas FTP berhasil. Oke, kita jelaskan kenapa tadi tidak bisa. File Wisnu ST ternyata tidak berada di dalam folder upload karena melainkan berada langsung di dalam folder home user, yaitu home/ftp wisnu/. Hal ini terlihat jelas dan hasilnya perintah feed yang ada dijelaskan di foto kedua itu. Contohnya yang tadi saya contohkan itu adalah lokal file adalah home ftp wisnu/wisnu .txt. Cara membukanya sekarang kan sudah kita buka tuh menggunakan cat itu untuk ininya. Kita coba di sini lagi. Kita coba cat home. Kita coba menggunakannya tadi home ftp ftp wisnu .txt. Oh, bisa kan? Karena dari situ. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk ininya saya untuk cara menghilangkan ininya kita ketik saja sudo reboot. Reboot. Oke, ini tinggal reboot saja. Oke, nanti kan hilang. Oke, thank you dari saya, thank you channel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys, bye bye. Ya tinggal keluarin saja. Thank you guys, thank you. Terima kasih. Thanks you guys.